Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Lampung 24 jam di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah Lampung 24 jam selengkapnya. Ambulans pesisir barat terguling di Tanggamus saat bawa pasien yang dirujuk. Satu unit mobil ambulans dari Kabupaten Pesisir Barat terguling di Pekon Tebak Bunung, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Mobil ambulans yang terguling di Kecamatan Kota Agung Barat ini milik Puskesmas Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. KBO Lantas Polres Tanggamus Ibtu Sajudin mengatakan dikendarai oleh pegawai swasta bernama Prayoga. Ia juga turut menjelaskan kronologi kecelakaan ambulans yang terjadi di Kecamatan Kota Agung Barat pada 4 Februari 2024 tersebut. Pada saat kejadian, mobil itu tengah melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kabupaten Pesisir Barat. Mobil ambulan merek Suzuki APV dengan nomor polisi BE9208XZ ini hendak mengantarkan pasiennya menuju ke Rumah Sakit Mitra Husada di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Ketika berada di lokasi kejadian sekira pukul 2.45 waktu Indonesia Barat, kendaraan tersebut tidak bisa menikung dengan sempurna, sehingga mobil ambulan tersebut mengalami laka lantas dan terguling di lokasi kejadian. KPU Pesisir Barat berharap partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 meningkat. KPU Pesisir Barat berharap partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu 2024 meningkat dari sebelumnya. Dijelaskannya, jika merujuk pada pemilu 2019, partisipasi masyarakat Pesisir Barat dalam mengikuti pesta demokrasi mencapai 84,6%. Artinya, kata dia, untuk pemilu 2024 targetnya harus lebih besar dari yang sebelumnya. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, pihaknya bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait, termasuk peserta pemilu dan partai politik. KPU juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk sekolah, kelompok marginal, dan juga petani. Selain sosialisasi dengan pertemuan langsung, pihaknya juga menggunakan media massa maupun media sosial. Dengan berbagai ikhtiar yang telah dilakukan, pihaknya berharap kepedulian masyarakat pada pemilu 2024 semakin meningkat. Menurutnya, keberhasilan bukan hanya diukur dari keberhasilan mengantarkan peserta pemilu menjadi pemenang. Namun, pemilu itu harus mampu menjamin hak-hak politik masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat agar menyalurkan hak pilihnya sesuai hati nurani. Warga Tanjung Seneng, Bandar Lampung tangkap ular sanca sepanjang 3 meter. Warga Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung menangkap ular sanca panjang 3 meter. Seorang warga, Iqbal, menceritakan kemunculan ular sanca di wilayah Kecamatan Tanjung Seneng, Bandar Lampung. Ketika itu, Iqbal bersama warga lainnya sedang melakukan ronda. Tiba-tiba melihat ular sanca di dekat sungai. Warga lantas ramai-ramai menangkap ular sanca tersebut. Warga seringkali kehilangan hewan ternak peliharaan dan diduga karena dimakan ular. Sebelum melakukan penangkapan, warga mengontrol ular di sungai. Warga juga melakukan penangkapan dengan alat seadanya seperti kayu hingga karung yang digunakan untuk menaruh ular tersebut. Ia mengatakan warga masih memburu ular lainnya. Harga beras tembus Rp15.000, pedagang pasar Bandar Jaya malah kehabisan stok. Kenaikan harga beras berimbas pada kelangkaan stok pedagang di Pasar Bandar Jaya, Lampung Tengah. Kenaikan harga beras yang berlangsung 1 bulan terakhir diduga akibat minimnya persediaan di pabrik karena belum masuk masa panen. Meski harga beras medium melambung hingga Rp15.000 per kilogram, pedagang sering kekurangan stok bahkan tak kebagian jatah. Triyono, pedagang beras di Pasar Bandar Jaya, Lampung Tengah, menyebut harga beras medium saat ini paling murah Rp14.500.000 per kilogram. Sedangkan umumnya pedagang menjual dengan harga Rp15.000 per kilogram. Kendati demikian, Triyono mengaku kenaikan harga tidak berpengaruh pada permintaan. Bahkan sejak awal kenaikan hingga saat ini ia sering kehabisan stok. Kalau tidak ada barang datang, dia sering tutup lebih cepat karena beras habis terjual. Pengendara keluarkan banner tutupi lampu lalu lintas di Bandar Lampung. Pemasangan atribut kampanye di sembarang tempat dikeluhkan oleh pengendara, seperti yang terjadi di persimpangan Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Jalan Dr. Susilo, Bandar Lampung.
Banner caleg terpasang dengan semrawut di titik tersebut. Bahkan ada banner yang menutupi lampu lalu lintas sehingga dikeluhkan oleh pengendara. Pengendara bernama Nasrul mengaku banner tersebut mengganggu karena menutupi lampu lalu lintas. Ia menyebut seharusnya caleg lebih memperhatikan posisi pemasangan banner sehingga tidak merugikan pengguna jalan. Hal serupa dikatakan juga oleh Pau, pengguna jalan lainnya. Ia meminta banner yang menutupi lampu lalu lintas itu segera ditertibkan. Jelang pemilu 882 personel Polda Lampung ikut tes kesehatan. Bidokes Polda Lampung mengecek kesehatan kepada 882 personel kepolisian untuk menghadapi pengamanan pemilu. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadila Astutik mengatakan pemeriksaan itu untuk memastikan kesehatan ratusan personel Polri itu. Menurutnya pemeriksaan kesehatan itu penting karena para anggota polisi akan terlibat pengamanan di tempat pemungutan suara. Menurut rencana, pemeriksaan berjalan selama 3 hari, mulai dari 5 sampai 7 Februari 2024. Tim Dokes melakukan proses pemeriksaan kesehatan secara sistematis. Personel diuji untuk memastikan kesehatan mereka dalam kondisi yang optimal untuk melaksanakan tugas-tugas krusial terkait pengamanan pemilu. Adapun pemeriksaan mencakup anamnesa, tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Polresta Bandar Lampung akan ungkap tewasnya pemuda dianiaya di Kemiling. Polresta Bandar Lampung akan mengungkap kasus tewasnya seorang pemuda di Jalan Raden Imba Kusumeratu, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung pada Sabtu 3 Februari 2024. Dalam peristiwa itu, seorang pemuda bernama Reza Irawan, warga Jalan Kiai Haji Hashim Asari, Kelurahan Gedong Pakuan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, meregang nyawa setelah dianiaya. Polisi akan menggelar konferensi pers terkait penganiayaan berujung tewasnya Reza pada Senin 5 Februari 2024 malam ini. Polresta melalui Seksi Humas telah mempersiapkan konferensi pers. Barang bukti yang disiapkan dalam ekspos diantaranya pakaian dan sandal korban, gagang pisau dan sarung.